Liga 2 2023 resmi digelar 10 September. Didominasi atlet kampus, Timnas Cina Taipei hanya bawa 4 pemain profesional ke Indonesia. Bekal pengalaman, Turkmenistan optimis melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Ramadan Sananta gacor di Stadion Manahan, senjata Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Jawaban Shin Tae-yong soal naturalisasi Nathan Cho Aon. Liga 2 2023 resmi digelar 10 September. PT Liga Indonesia baru sebagai operator kompetisi sepak bola Indonesia mengumumkan bahwa Liga 2 2023 akan mulai bergulir pada 10 September. Di Rut LIB, Ferry Paulus mengatakan kick-off Liga 2 akan ditandai dengan pertandingan Persela Lamongan melawan Persijap Jepara di Stadion Surajaya. Liga 2 akan diikuti 28 dengan total pertandingan mencapai 260 laga. Adapun formatnya dibagi ke dalam 4 grup yang berisi masing-masing 7 tim. Kemudian 3 teratas dalam tiap grup nantinya akan maju ke babak 12 besar. Kemudian di babak 12 besar klub akan dibagi ke dalam 3 grup dengan masing-masing berisi 4 tim. Hanya juara grup yang berhak lolos ke babak semifinal dan 1 tim sebagai runner-up terbaik. Pemenang fase semifinal akan melaju ke babak grand final yang dijadwalkan bergulir pada Maret 2024. 2 tim peserta Grand Final berhak promosi ke Liga 1 musim berikutnya. Sedangkan tim yang kalah di semifinal akan menjalani laga play-off demi memperebutkan 1 tiket promosi ke Liga 1. Adapun 16 tim yang tak melaju ke babak 12 besar akan bertanding untuk memperebutkan status bertahan di Liga 2 musim depan atau terdegradasi ke Liga 3 2024-2025. 8 tim akan degradasi dari Liga 2 ke Liga 3. Didominasi atlet kampus, Timnas Cina Taipei hanya bawa 4 pemain profesional ke Indonesia. Timnas Cina Taipei resmi merilis daftar pemain yang akan dibawa ke Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia U23 2023. Diketahui, Timnas Cina Taipei akan satu grup dengan Timnas Indonesia dan Turkmenistan di grup K kualifikasi Piala Asia U23. Dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Cina Taipei, hanya ada 4 pemain profesional yang dibawa ke Indonesia. Hanya 4 pemain saja yang berkompetisi memperkuat klub profesional. Mereka adalah Yang Jiabao, Huang Weijie, Yuan Yongcheng, dan Chen Junfu. Yang Jiabao dan Huang Weijie membela Taipei Athletic Club, lalu Chen Junfu memperkuat Taichung Futuro Football Club. Yuan Yongcheng kini membela River Ebro. Kemudian 18 diantaranya merupakan atlet kampus setempat. Dan 1 lainnya merupakan mahasiswa di Universitas Komazawa, Jepang, yakni Zheng Zongliang. Dengan membawa skuad didominasi atlet kampus, kemungkinan Cina Taipei hanya akan menjadi pemanis di kualifikasi kali ini. Namun bukan berarti Rafael Struijk dan kawan-kawan meremehkan kelemahan lawan. Timnas Indonesia U23 memiliki target tinggi dengan lolos ke babak selanjutnya. Artinya, Garuda Muda wajib menangi 2 laga di kualifikasi Piala Asia U23 ini untuk memastikan sendiri tiket terbang ke Qatar awal tahun 2024 mendatang. Jika Timnas Indonesia hanya duduk di peringkat kedua, mereka masih harus menanti pertandingan lain. Bekal pengalaman, Turkmenistan optimis melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Sama halnya dengan pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong, pelatih Turkmenistan Ahmet Agamiradov juga masih minim soal informasi lawan di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk pertandingan besok lawan Cina Taipei kami sebenarnya tidak terlalu tahu informasi dari tim lawan, ucap Ahmet. Ini adalah pertandingan pertama kami di sini, tentu kami akan melakukan yang terbaik. Kemudian untuk match kedua melawan Timnas U23 Indonesia itu akan bergantung pada match pertama, sambungnya. Kabar baik bagi tim asuhan Ahmet Agamiradov, pertama kali tiba di tanah air, khususnya Solo yang akan menjadi tuan rumah tidak mengalami kendala, khususnya faktor non-teknis cuaca. Bahkan, Ahmet menilai cuaca saat ini menjadi nilai plus untuk timnya.
Sebelum datang ke sini, kita mengira bahwa Indonesia sangat panas, tapi saat sampai di sini saja kami kaget terkejut kalau cuaca di sini cukup baik. Itu big plus buat kita, jelasnya. Turkmenistan datang dengan pengalaman. Mereka dianggap menjadi penantang terberat timnas U23 Indonesia di grup K. Pada Piala Asia U23 2022, Turkmenistan berhasil melaju ke putaran final di Uzbekistan. Menariknya, Turkmenistan tergabung dalam grup berat A menghadapi tim tuan rumah, Iran, dan Qatar. Ramadan Sananta gacor di Stadion Manahan, senjata timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Penyerang timnas U23 Indonesia, Ramadan Sananta punya keuntungan kualifikasi Piala Asia U23 digelar di Solo. Stadion Manahan tentu bukan yang asing bagi Ramadan Sananta. Dia telah mencetak 4 gol bersama klubnya, Persis Solo ketika memainkan laga kandang Liga 1. Mulai dari melawan Persebaya, Borneo Football Club, dan brace ke gawang Persib Bandung sekaligus memberikan kemenangan untuk Persis Solo. Jika ditotal, sejak bergabung dengan Persis Solo, Ramadan Sananta sudah mencetak 6 gol. 2 gol selain di Liga 1 dicetak saat Persis Solo melakoni laga pramusim melawan klub Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai Motor, dan Persebaya. Mantan pemain PSM Makassar itu bertekad memberikan yang terbaik saat dipercaya tim pelatih pada laga kualifikasi Piala Asia U23 nanti. Ramadan Sananta tampak menjalani hari pertama pemusatan latihan timnas U23 Indonesia kemarin di Stadion Sriwedari, Solo. Padahal, malam hari sebelum latihan dia masih menjalani pertandingan bersama Persis Solo di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jawaban Shin Tae-yong soal naturalisasi Nathan Chow Aon. Ramai pembicaraan soal calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini merintis karier bersama klub divisi Championship Liga Inggris, Swansea City. Pemain tersebut adalah Nathan Chow Aon. Pemain berusia 21 tahun yang bisa bermain sebagai bek kiri dan bek tengah. Seperti yang kini dijalani oleh Elkan Bagot. Nama Nathan Chow Aon juga disebutkan oleh Shin Tae-yong saat menanggapi pertanyaan wartawan dalam konferensi pers media jelang laga kualifikasi Piala Asia U23 di Hotel Swiss Bell Hotel, Solo. Menurut Shin Tae-yong, Nathan Chow Aon memang tertarik untuk dinaturalisasi menjadi kewarganegaraan Indonesia. Nathan Chow Aon bahkan sudah bersedia menjadi pemain naturalisasi dari perkataan pelatih asal Korea Selatan itu. Namun, Shin Tae-yong enggan berbicara lebih jauh soal proses naturalisasi Nathan. Dia bisa memutuskan setelah melihat langsung penampilan Nathan di lapangan, apakah sesuai dengan kriteria pemain yang dia harapkan. Untuk diketahui, Nathan Chow Aon merupakan rekrutan terbaru Swansea City untuk mengarungi kompetisi musim 2023-2024. Dia didatangkan dari klub kasta teratas Liga Belanda, Excelsior pada jendela transfer musim panas ini. Pada musim 2022-2023, Nathan Chow Aon kerap mendapat kesempatan bermain sebagai starting 11. Nathan bermain sebanyak 29 pertandingan di Eredivisie, 24 diantaranya sebagai starter. Pemain berpostur 1,82 meter itu sebelum bermain di tim utama, dia lebih dulu menjalani karier di jenjang level Excelsior. Shin Tae-yong mengaku belum menyiapkan strategi saat timnas Indonesia U23 melakoni laga penyisihan grup K kualifikasi Piala Asia U23. Hal itu disampaikannya ketika mengikuti konferensi pers jelang pertandingan. Setelah melawan Taiwan, Garuda Muda akan bertemu lawan terberat di grup K yakni Turkmenistan pada 12 September 2023. Shin Tae-yong mengaku belum terlalu memahami pola permainan perempat finalis AFC Cup 2022 itu. Shin Tae-yong baru menganalisa kekuatan anak asuh Ahmed Agamiradov itu saat pertandingan perdana fase grup K kualifikasi Piala Asia U23. Lebih jauh, Shin Tae-yong mengaku bahwa dirinya belum memberikan bertemu langsung dengan para pemain timnas U23. Namun, ia memastikan pemain dalam kondisi baik. Sementara itu, bek timnas U23 Rizky Ridho mengungkapkan bahwa dirinya menargetkan Indonesia lolos dan tampil di ajang AFC U23 2024 Qatar.
skuad Garuda Muda akan tampil dengan cara terbaik untuk mewujudkan target tersebut. Biodata dan agama Nathan Chu Aon, pemain keturunan Indonesia yang perkuat Swansea City. Nathan Chu Aon menjadi perhatian publik sepak bola tanah air akhir-akhir ini. Disebut-sebut jika pemain berdarah Belanda Indonesia itu segera membela timnas Indonesia. Kakek Nathan lahir di Indonesia, tepatnya di kota Semarang. Ketika dia muda, dia kembali ke Belanda dengan ibunya dan saudaranya. Melihat hal itu bukan tidak mungkin jika kita akan melihat pemain Swansea City itu berseragam timnas Indonesia di masa depan. Namun, nampaknya ia harus menunggu panggilan dari PSSI untuk dinaturalisasi Nathan Chu Aon. Nathan Chu Aon lahir di kota Rotterdam, Belanda pada 22 Desember 2001. Seperti disebutkan sebelumnya, pemain berusia 21 tahun ini mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang lahir di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini belum diketahui perihal agama yang dianut oleh Nathan. Sebab pemain berdarah Belanda Indonesia Suriname itu tidak pernah mengunggah foto kegiatan ibadahnya di akun Instagram pribadinya. Menurut situs Transfermarkt, terbiasa bermain di posisi bek kiri. Selain itu, pemain yang juga memiliki darah Suriname itu juga dapat berposisi sebagai bek tengah. Diketahui jika Nathan merupakan pemain anyar Swansea City yang didatangkan dari Excelsior Rotterdam pada bursa transfer musim panas ini. Ia ditebus dari klub yang berbasis di kota Rotterdam itu di angka 348.000 euro atau 6,05 miliar. Swansea City mengontrak Nathan hingga 3 musim ke depan atau hingga tahun 2026. Jika penampilannya bersama The Swans apik di 3 musim itu, ia akan mendapatkan opsi perpanjangan kontrak selama semusim. Sama seperti pemain kelahiran Belanda lainnya, Nathan memulai karier sepak bola level juniornya di negeri kincir angin tersebut bersama VV Nieuwerkerk pada 2010. 3 tahun berselang, Nathan memilih pindah ke Akademi Excelsior. Sebelum bermain di level senior, ia sempat main di Excelsior kelompok umur U17, U19 hingga U21. Nathan memulai debut profesionalnya di Excelsior pada musim 2019-2020. Sebelum tampil di kasta tertinggi sepak bola Belanda alias Eredivisie, ia dan timnya sempat berkompetisi di Divisi 2 Liga Belanda atau Keukenkampioen-Divisie. Di Swansea City nanti, Nathan akan dilatih Michael Duff. Pada musim lalu, mantan klubnya Michu ini harus puas finish di peringkat ke-10 dan gagal promosi ke Liga Inggris musim 2023-2024.